Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com edisi Senin 7 Februari 2022 bersama saya Bima Maulana. Petang ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Longsor terjadi di sejumlah titik di Jalan Nasional Lintas Liwakrui, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Tanah longsor ini menutupi badan jalan hingga berimbas lumpuhnya arus lalu lintas di lokasi tersebut. Tim gabungan dengan Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lampung Barat melakukan evakuasi longsor hingga dini hari. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Lampung, Rekananda Yustizar, yang sudah bersambung bersama kami. Halo Rekananda. Halo rekan Bima dan Tribuners. Baik, bisa dijelaskan dengan informasi Anda di mana saja titik longsor yang terjadi di Jalan Lintas Liwakrui dan bagaimana kronologi terjadinya longsor tersebut? Baik Bima, lokasi longsor yang berada di Jalan Nasional Lintas Liwakrui itu berada di 3 titik. Yang pertama ada di kilometer 2, kemudian di kilometer 5, lalu di kilometer 7. Longsor terjadi akibat guyuran hujan deras sepanjang Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sejak siang hingga malam hari. Sehingga guyuran hujan tersebut mengakibatkan tanah longsor. Lantaran di daerah tersebut memang dikelilingi tebing-tebing yang rawan longsor karena permukaan tanahnya yang tidak stabil. Demikian Bima. Baik, lantas bagaimana proses evakuasi dan penanganan yang dilakukan pihak terkait di sana? Proses evakuasi sejak terlapor bahwa terjadi longsor di kilometer 2 itu pada pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat Sabtu 5 Februari 2022. Pihak BPBD Lampung Barat segera mengirim tim reaksi cepat ke lokasi untuk melakukan penanganan atau evakuasi material longsor di kilometer 2 itu. Baik, dengan menggunakan peralatan seadanya seperti sekop, cangkul dan lain sebagainya. Kemudian terbukalah satu jalur untuk melintas bagi kendaraan roda 2, 4 dan juga roda 6. Kemudian ditelusuri lagi oleh tim reaksi cepat tersebut hingga ditemukanlah titik longsor di kilometer 5. Titik longsor itu sebenarnya adalah jalan amblas yang tergerus oleh aliran sungai yang meluap, sehingga hanya mampu dilewati oleh kendaraan roda 2, roda 4, roda 6 dengan satu jalur. Kemudian ditemukan lagi, setelah itu ditelusuri lagi, kemudian ditemukan lagi di kilometer 7 titik longsor serta pohon tumbang. Akses di situ sama sekali tidak bisa dilewati, tertutup total. Sehingga dibutuhkan penanganan menggunakan alat berat. Namun alat berat dari Pemkab Lampung Barat saat itu memang tidak bisa diturunkan, sehingga menggunakan alat berat dari Pemkab Pesisir Barat atau kabupaten tetangga. Demikian. Baik. Baik. Lantas seperti apa kondisi terkini di masing-masing titik tersebut dan apakah jalan sekarang sudah bisa dilalui lagi? Untuk kondisi terkini di kilometer 2 itu masih menggunakan satu jalur untuk melintas. Kemudian di kilometer 5 juga hanya satu jalur untuk melintas bagi pengendara tadi itu, kendaraan roda 4, roda 2, roda 4 dan roda 6 untuk melintas. Kemudian di kilometer 7 sudah terbuka total akses berkat bantuan dari alat berat yang dipinjamkan oleh Pemkab Pesisir Barat. Demikian, Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lampung Barat, Mekal Novisa. Berikut liputannya untuk Anda. Izin melaporkan bahwa telah terjadi bencana longsor yang berada di 3 lokasi atau di 3 titik, yaitu
lokasi pertama di kilometer 2 Waisinda yang terjadi pada pukul 10.30 semalam, dan telah kita lakukan evakuasi secara manual mengerahkan 40 personil BPBD Kabupaten Lampung Barat, dan alhamdulillah telah kami selesaikan evakuasi tersebut untuk satu jalur untuk kedaruratan kendaraan roda 4 maupun roda 6 atau roda 2 sudah bisa melalui pada pukul 3.30 dini hari. Kemudian pasukan kami tarik mundur untuk beristirahat, dan selanjutnya pada pukul 7.30 dini hari pagi hari kami melanjutkan proses evakuasi yang berada di lokasi yang kedua, yaitu di kilometer 5, yaitu jalan amblas karena dihantam oleh aliran sungai. Kemudian tidak dilakukan evakuasi, hanya diberikan tanda karena memang arus lalu lintas masih bisa dilewati. Kemudian kami melanjutkan ke titik longsor yang ketiga berada di kilometer 5. Kami selanjutnya melakukan proses evakuasi secara manual untuk pohon-pohon yang tumbang. Sedangkan untuk material tanah kami berkoordinasi dengan pihak BPBD dan Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat, karena alat berat Kabupaten Pesisir Barat telah menyelesaikan 2 titik sampai pagi tadi, dilanjutkan 2 titik, yaitu lokasi yang ketiga dan lokasi keempat di kilometer 5 dan 5,5 tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law menyuarakan 5 juta buruh mengancam akan mogok nasional serempak di seluruh Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, mengatakan bahwa Omnibus Law sudah terbukti merugikan buruh. Hal itu terlihat dari kenaikan upah buruh yang hanya Rp37.000 per bulannya atau Rp150 per hari. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Warta Kota, rekan Desi Selviani, yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Desi. Ya, selamat malam rekan Bima. Baik, selamat malam. Bisa diinformasikan dengan laporan Anda, apa sebenarnya tema unjuk aksi dari buruh ini? Ya, siang tadi, sekitar 1.000 buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Mereka menuntut ada beberapa poin, salah satunya ialah penghapusan Omnibus Law sesuai dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut bahwa keputusan Omnibus Law, Undang-Undang Omnibus Law inkonstitusional. Para buruh menuntut pemerintah tidak kembali membahas UU Omnibus Law di DPR RI. Mereka mengancam apabila pembahasan tetap dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah, maka 5 juta buruh yang tersebar di seluruh Indonesia akan melakukan mogok massal di sekitar puluhan ribu pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tadi juga dalam aksi unjuk rasa, buruh juga menuntut penghapusan presidensial threshold, kemudian juga menuntut UU KPK, revisi UU KPK, dan juga menuntut agar menaikkan upah minimum yang sebelumnya hanya Rp37.000 per bulan. Begitu, Bima. Baik, lantas bisa dilaporkan sebenarnya berapa poin tuntutan dari buruh dalam aksi unjuk rasa ini? Ya, tadi ada sekira 5 poin, salah satunya penghapusan Omnibus Law, kemudian juga penghapusan revisi UU KPK, kemudian juga penghapusan presidensial threshold. Baik, kemudian bisa diinformasikan bahwa apa yang dilakukan apabila Omnibus Law ini dibahas pemerintah dan DPR Republik Indonesia? Ya, tadi Presiden KSPI, Said Iqbal, mengancam apabila presidensial threshold, maksud saya apabila Omnibus Law tetap dibahas oleh pemerintah, maka sekitar 5 juta buruh yang tergabung dari serikat-serikat kerja akan melakukan mogok massal nasional. Ya, mogok massal nasional akan dilakukan sehari usai pembahasan UU Omnibus Law. Seperti itu, Bima.
Baik Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal. Berikut liputannya untuk Anda. Kemudian pertanyaannya buat kita, sudahkah kita menyiapkan generasi-generasi berikutnya untuk menjalankan tongkat estafet kepemimpinan? Kami yang muda di sini, kami generasi muda di sini, kami yang ada di mobil komando, generasi muda ini, ada yang bertanya kemudian pada kita semua, siapa yang kemudian akan meneruskan organisasi? Apa yang menyebabkan kita ingin melaksanakan dan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan? Pemerintah Simpel jawabannya buat kita memaksakan semua. kehendak Begitu bangga saya melihat kawan-kawan bisa melihat dipastikan kulitnya yang muda serikat hitam, buruh, serikat petani, kulitnya yang muda krempet, supir-supir dan yang partai kemudian buruh itu yang membuat akan kami melakukan semangat untuk pembobokan terus umum, melanjutkan stop perjuangan produksi. di dalam hari ini Dahayu FSPI. Puluhan ribu pabrik Yang paling di ironis seluruh lagi yang membuat Indonesia kami akan semangat berhenti untuk melakukan berproduksi. Ratusan triliun estafet kepemimpinan akan adalah kehilangan secara ekonomi. bukan kita yang membanyak upah Karena itu minimum kami semua. Drop, Hari ini kita keluarkan hadir di sini. Omnibus Law Undang-Undang Hari Cipta ini Kerja kita dari kumpul prolegnas. di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kami meminta PT untuk menyampaikan tentang semua aspirasi-aspirasi kita. agar SK Bahwa Gubernur sampai kapanpun tentang kita UMK akan terus berjuang untuk menolak dibatalkan. Omnibus Law. karena Dan upah kita murah. akan Ini yang mendudukkan kawan-kawan kita. Yang ketiga, Kita akan mendudukkan perwakilan-perwakilan para teman-teman pada hari Partai ini. Buruh berpendapat Jika presidensial Allah threshold kemudian 20% menetapkan menimbulkan kita polarisasi untuk bisa memilih tentang berbahaya pilihan hidup kita, buat negara mungkin kita dan tidak bangsa. akan pernah suka dengan pilihan hidup Masyarakat kita saat diadu. ini. Tetapi saat ini kita diminta kehadiran kita, Dan keikhlasan money kita, politik dan ketulusan biaya kita membengkak. untuk kita berjuang bersama-sama. Kawan-kawan sekalian, Kita minta saya ingatkan pesan ini kepada kawan-kawan. yang ketiga, Hari ini saya, revisi kalian KPK bukan agar apa-apa KPK kembali dan kuat. kita bukan siapa-siapa. Tetapi Yang kalau terakhir, kita menjadi apa, maka rancangan menjadi undang-undang siapa, maka solidaritas itu yang rumah harus kita tangga. bangun bersama-sama. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, sebuah bus pariwisata mengalami kecelakaan di kawasan Bukit Bigo, Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu 6 Februari 2022. Dilaporkan 13 penumpang dan awak bus meninggal dunia dalam insiden ini. Tingkat kerusakan bus yang sangat parah membuat tim evakuasi mengalami kesulitan saat mengangkut bangkai kendaraan. Butuh waktu sekira 4 jam sampai akhirnya bus bisa dievakuasi secara penuh. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Jogja, rekan Aska Ramadan yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Aska. Halo, selamat malam Bima. Selamat malam. Bisa diinformasikan dengan laporan Anda sejauh ini berapa korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut? Baik Bima, berdasarkan laporan resmi dari kepolisian, sampai sejauh ini sudah ada 13 korban jiwa dari total 42 penumpang bus tersebut. Mereka berasal dari Sukoharjo dengan tujuan ke Yogyakarta untuk berwisata. Namun setibanya di kawasan sekitar Bukit Bego, Imogiri, Bantul, musibah kecelakaan terjadi hingga mengakibatkan 13 korban jiwa. Begitu, Bima. Lantas apakah memang kondisi jalannya tergolong rawan kecelakaan di sana? Baik, Bima. Dilaporkan, mohon bisa diulang, Bima, pertanyaannya? Ya, bisa saya katakan lagi bahwa bisa dilaporkan dengan laporan Anda apakah memang kondisi jalannya tergolong rawan kecelakaan di lokasi kejadian? Ya, baik Bima. Menurut penuturan dari warga sekitar, memang kawasan di sekitar Bukit Bego tersebut memang masuk kategori rawan kecelakaan. Bahkan sebelum pandemi atau sekitar tahun 2019 sempat terjadi kecelakaan di sana, bus juga dengan korban 3 korban jiwa. Sementara sebelumnya sudah juga tercatat 4 kali bus pariwisata tergelincir di lokasi yang hampir berdekatan dengan tempat kecelakaan yang terbaru ini. Begitu, Bima. Baik, bisa dijelaskan apa yang membuat tim evakuasi mengalami kesulitan saat mengangkut bangkai bus di sana? Ya, sesuai penuturan dari tim evakuasi yang kita jumpai di lapangan kemarin malam, memang dengan tingkat kerusakan bus yang sangat parah, terutama di bagian depan dan samping kanan, memang membuat
membuat tim kesulitan untuk melakukan evakuasi. Bahkan setelah sebenarnya bus sudah bisa diangkat pada kisaran pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, namun kondisi pengereman khususnya di bagian belakang sempat ngancing ya, sehingga bus tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian setelah sekitar 3,5 jam atau hampir 4 jam, bus baru bisa diangkut secara keseluruhan untuk dibawa menuju Polres Bantul. Selanjutnya bus akan diidentifikasi oleh kepolisian untuk mencari tahu penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Terima kasih, Bima. Baik, terima kasih rekan Aska atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetap di live update petang. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Tribuners, live update petang kembali menjumpai Anda. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta pemerintah pusat untuk mengambil langkah tegas dalam penghentian pembelajaran tatap muka atau PTM khususnya di DKI Jakarta. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan akan selalu menghormati aspirasi dari masyarakat, organisasi, lembaga terkait untuk menghentikan PTM di ibu kota. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Warta Kota rekan Yolanda Putri yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Yolanda. Halo, selamat malam Bima. Selamat malam. Bisa dijelaskan dengan laporan Anda, KPAI meminta PTM dihentikan. Bagaimana respons Pemprov DKI Jakarta di sana? Ya baik Bima, terima kasih. Sebelumnya memang Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta pemerintah pusat untuk bertindak tegas serta mengambil langkah dalam penghentian pembelajaran tatap muka PTM khususnya di DKI Jakarta yang notabene merupakan ibu kota negara Indonesia. Dengan begitu, menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan akan selalu menghormati aspirasi masukan dari masyarakat, organisasi, lembaga terkait untuk menghentikan pembelajaran tatap muka PTM. Ia mengatakan bahwa memang
terkait penghentian PTM sudah dilakukan Pemprov DKI dengan mengusulkan beberapa hari lalu agar dihentikan sementara selama 1 bulan. Tetapi karena menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini, Kemendikbud Pak Menteri memutuskan PTM dari tanggal 4 yang tadinya 100% menjadi 50%. Begitu Bima. Baik, lantas bagaimana update terkini PTM 50% yang sedang berlangsung? Ya baik Bima, memang orang nomor 2 di ibu kota ini mengatakan nantinya akan mengevaluasi terkait efektivitas PTM 50% di DKI Jakarta, apakah dapat mengurangi jumlah kasus aktif COVID-19. Pria yang karib di Sapa Riza ini juga mengatakan bahwa selama ini kasus COVID yang ditemukan di sekolah tidak berasal dari lingkungan sekolah, melainkan berasal dari klaster keluarga. Begitu Bima. Baik, bisa diulas kembali mengapa KPAI ini meminta PTM dihentikan? Ya, sebelumnya diketahui bahwa tak puas dengan aturan PTM 50%, KPAI mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk menghentikan PTM selama sebulan penuh. Seperti dikemukakan sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim telah mengeluarkan ketentuan pembelajaran tatap muka dikurangi dari 100% menjadi 50% pada PPKM level 2. Pemerintah pusat pun didesak untuk mengabulkan usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta PTM dihentikan sebulan penuh. Begitu Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, KPAI meminta PTM dihentikan, Pak. Itu respon dari Pemprov bagaimana, Pak? Ya, kami menghormati sejak awal masukan dari masyarakat, dari asosiasi, dari berbagai organisasi terkait penghentian PTM. Kami sudah usulkan untuk dapat dihentikan sementara 1 bulan. Tapi karena ini menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hari ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Pak Menteri sudah memutuskan per tanggal 4 itu PTM 105 yang tadi 100% jadi 50%. Kita coba dulu ini tanggal 4 ini ke depan efektivitasnya sejauh mana PTM 50% ini bisa menurunkan kasus di sekolah-sekolah. Untuk diketahui selama ini adanya kasus di sekolah itu selama PTM itu bukan terjadi di sekolah. Karena di sekolah itu kasusnya cuma 1-2. Itu artinya anak-anak kita itu atau tenaga pendidik itu terpapar virus itu di lingkungan rumah atau di perjalanan. Untuk itu kami minta para orang tua memastikan anak-anaknya yang pergi sekolah maupun pulang harus hati-hati, jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker, laksanakan protokol kesehatan secara taat, patuh, disiplin, dan bertanggung jawab. Pak, di COVID tidak masalah. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, warga khususnya di pesisir Kabupaten Lampung Selatan, Lampung diminta tidak panik, namun tetap waspada dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Saat ini, Gunung Anak Krakatau berstatus level 2 atau waspada. Gunung ini sudah beberapa kali mengalami erupsi sejak pertengahan hingga akhir pekan lalu. Terakhir, gunung ini mengalami erupsi sebanyak 7 kali. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini, akan disampaikan oleh reporter Tribun Lampung, rekan Domi Desmantri, yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Domi. Halo rekan Bima. Baik, bisa dijelaskan seperti apa erupsi yang terjadi di Gunung Anak Krakatau saat ini dan bagaimana pengamatan dari pihak pos pemantau? Baik, Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan aktivitas dimulai dari Kamis 3 Januari 2022 lalu. Lalu saat ini status dari Gunung Anak Krakatau yaitu level 2 atau waspada. Lalu Gunung Anak Krakatau sudah mengalami erupsi sebanyak sampai saat ini sekitar 10-11 kali dengan puncak tertinggi asapnya mencapai kurang lebih 1.500 meter. Lalu dari pos pantau Gunung Anak Krakatau yang ada di Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan
masyarakat atau wisatawan diimbau untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau kurang lebih dengan jarak 2 km, radius 2 km. Begitu rekan Bima. Baik, lantas bagaimana aktivitas warga khususnya di daerah pesisir Kabupaten Lampung Selatan dan apa tanggapan mereka terkait erupsi Gunung Anak Krakatau ini? Baik, saya sempat bertanya dengan warga yang tinggal di pulau sekitaran Gunung Anak Krakatau. Mereka mengaku masih tetap menjalankan aktivitas mereka seperti biasa. Nelayan tetap mencari ikan, lalu juga yang bertani tetap berkebun, terus juga yang biasa mengambil kelapa juga tetap mengambil kelapa. Intinya tetap seperti biasa, namun mereka tetap waspada juga dan memperhatikan kondisi gelombang laut. Lalu mereka juga sempat mengatakan agar beberapa media yang lebih mendahulukan rating atau pembaca itu untuk tidak membuat berita atau judul yang membuat atau menimbulkan kegaduhan begitu, karena mereka menganggap atau takut keluarganya yang di luar sana atau yang tidak tinggal di dalam pulau tersebut khawatir begitu. Jadi mereka juga mengimbau agar tidak ada pemberitaan yang buruk dari media begitu. Terus mereka juga enggan dikait-kaitkan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang saat ini mulai aktif kembali dengan beberapa kejadian gempa yang terjadi di sekitaran sekitaran perairan di Selat Sunda. Begitu rekan Bima. Baik, kemudian dari pihak terkait ini, apakah sudah dipastikan bahwa erupsi Gunung Anak Krakatau tidak ada kaitannya dengan gempa yang terjadi di Banten? Baik, menurut Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau yang ada di Kecamatan Raja Basah, beliau mengaku sudah mendapat informasi dari BMKG bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau tersebut tidak ada hubungannya dengan gempa yang terjadi di perairan Selat Sunda yang terjadi beberapa waktu lalu. Begitu rekan Bima. Baik, terima kasih rekan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi COVID-19, kami terus mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Bima Maulana beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!